فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari hadis pertama dalam bab pertama di Kitabul Iman yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yang itu dalam urut-urutan hadis dalam sahih ini menurut penomoran dari Muhammad Fuad Abdul Baqi itu nomor 8. Jadi antum harus pahami pembacaan nomor ya kan. Ini Pak, saya sekalian ingatkan. Dalam membaca nomor yang ada dalam Sahih Muslim, kalau antum perhatikan nomornya kan ada macam-macam itu. Ada yang kotak, ada yang tidak dikurung, ada yang dikurung. Ada 3 nomor di situ. Ya. Nah, penomoran yang muktabar, yang biasa dituliskan, ya. Kalau antum mencari nomor Sahih Muslim atau ingin menulis suatu hadis dalam Sahih Muslim, nomor mana yang ditulis, yang dicantumkan, maka yang dicantumkan adalah nomor dengan penomoran dari Muhammad Fuad Abdul Baqi. Karena walaupun penomoran beliau itu dikritisi, ada sebagian yang kurang tepat, tapi karena sudah terlanjur menjadi apa? Menjadi acuan dalam banyak bahas, dalam banyak kitab-kitab para a'immah, para ulama, sehingga kita menggunakan itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita menyelisih itu malah akan membingungkan orang, ya. Sehingga kalau kita dapati dalam kitab-kitab Rawahu Muslim nomornya sekian-sekian, antum mencarinya mana? Mencari di nomor yang kalau di kitab-kitab kalian ini cetakan apa? Darul Fayha misalnya. Itu yang dikurung paling akhir itu, nomor 8. Kitabul Iman nomor 1. Kan ada nomor 93, kemudian 1, kemudian 8. Baik. Maksudnya nomor 1 ini adalah hadis pertama dalam Kitabul Iman ini. Baik. Nomor 1 hadis pertama dalam Kitabul Iman. Kemudian nomor 8 inilah nomor yang mu'tamad, yang menjadi acuan ketika seorang ingin menyebutkan nomor dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor berapa? Nomor 8. Nah, baik. Adapun ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5 ini adalah penomoran dengan menyebutkan atau semua riwayat-riwayat baik mutaba'at maupun asli, merupakan yang asli ataupun yang mutaba'at. Antum perhatikan kalau yang mutaba'at untuk nomor pokok tidak ditulis, dikasih titik-titik saja, ya kan? Titik-titik. Nah, makanya itu maksudnya mutaba'at, dia hanya ngikut. Makanya kita telah mengambil 3 riwayat mutaba'at, 3 mutaba'at yang titik-titik itu untuk hadis nomor 8. Paham?
Itu cara membaca nomor untuk Sahih Muslim, sehingga tidak bingung. Ketika saya membaca pun, ya nomor yang dipakai acuan nomor itu, karena itu yang sudah dijadikan acuan dalam penulisan kitab. Adapun Sahih Bukhari mudah karena nomornya cuma 1. Nah, ini sebagai faedah ringan, tapi kalau tidak tahu ya bingung. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-9 berdasarkan penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan pada hadis ini ikhwan, insyaallah nanti sambil murajaah fawaid yang kita ambil dari hadis sebelumnya, karena hadis ke-9 ini juga masih berkaitan dengan hadis Jibril, tapi dengan riwayat yang muttafaqun alaih. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Guru Imam Muslim rahimahullahu taala ikhwan thiqatun hafidh, yang beliau banyak meriwayatkan dari gurunya ini. Naam. Wa Zuhair ibn Harb jami'an, dan guru kedua beliau Zuhair ibn Harb telah disebutkan di awal kitab. An Ibni Ulayyah, Ibni Ulayyah rahimahullahu taala, namanya Ismail ibnu Ibrahim ibni Miksam, yang lebih dikenal dengan Ibnu Ulayyah al-Asadi, seorang thiqah hafidh juga. Qala Zuhair, ini dibedakan, ini menunjukkan detailnya Imam Muslim ikhwan dalam meriwayatkan dari gurunya. Ketika gurunya membedakan, beliau bedakan, subhanallah, sampai sedetail ini ikhwan pada masa itu, dan hafalan yang luar biasa. Kan mengambil dari dua guru, satu Abu Bakar ibn Abi Syaibah, satu Zuhair ibn Harb, dari Ibni Ulayyah. Tapi gurunya yang satu, yang Zuhair, mengatakan bukan an, tapi haddatsana Ismail ibnu Ibrahim. Ismail ibnu Ibrahim, beliau ya Ibnu Ulayyah itu sendiri, paham? Karena satu syekhnya menyebutkan dengan gelarnya yang masyhur atau kunyah yang masyhur Ibnu Ulayyah, yang satunya menyebutkan dengan nama Ismail ibnu Ibrahim, orangnya satu. An Abi Habban, Abi Habban ikhwan. Taib. Titik 2 atau titik 1 ini? 2 ya? Abi Hayyan. Nah, titiknya gandeng jadinya enggak kelihatan. Taib. Abu Hayyan Yahya bin Sa'id Ibnu Hayyan At-Taimi Al-Kufi, thiqah juga dan dikenal sebagai ahli ibadah. Naam. Dikatakan oleh Imam Muslim sendiri, min khiyarin nas, beliau termasuk dari manusia pilihan. Dikenal dengan kekokohan dalam ilmu hadis, juga kesalehan dari sisi ibadah. An Abi Zur'ah ibni Amr ibni Jarir, dari Abi Zur'ah ibnu Amr ibni Jarir Al-Kufi juga. Nah, nama Abu Zur'ah ini Harim. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah. Terjadi khilaf tentang nama beliau. Lebih masyhur dengan apa kunyahnya Abu Zur'ah. Seorang tabi'i yang dikatakan beliau melihat Ali bin Abi Thalib. Nah, dan meriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Muawiyah,
Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lainnya. Dan termasuk dari ulama tabi'in rahimahullahu ta'ala, seorang thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini sahabinya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhwani fillah, naam, sahabat yang masyhur. Naam. Dan diperselisihkan tentang nama beliau karena saking masyhurnya dengan apa? Dengan kunyah, bahkan termasuk nama yang paling banyak pendapat tentangnya. Sekitar berapa pendapat tentang nama Abu Hurairah? Sampai berapa pendapat indak ya Ismail? Baik, dikhilafkan sampai dikatakan ada 80 pendapat. Dan yang masyhur dan dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana dalam Arba'in An-Nawawiyah, siapa nama beliau? Nawaf Abdurrahman Ibnu Sakhr. Jadi nama beliau yang dirajihkan oleh Imam Nawawi. Karena khilafnya panjang, ikhwan. Bahkan sampai-sampai karena khilaf ini ya Abu Hurairah namanya Abu Hurairah. Itu saja. Nah, karena memang masyhurnya dengan Abu Hurairah. Tidak pernah pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama beliau yang asli, dalam artian bukan bentuk kunyah. Baik, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang utama dan perawi hadis yang paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan kemuliaan ini dengan dua sebab utama. Apa itu? Mukasya. Kok bisa mendapatkan hadis yang banyak, meriwayatkan paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat yang lain, yang lebih lama bersimpuh di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Karena yang pertama mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lupa semua yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barokah. Barokah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya kuatnya hafalan karena doa beliau itu. Kenapa? Yang kedua, karena kesungguhan beliau dalam apa? Mulazamah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin satu majelis pun berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kelaparan, tidak ingin meninggalkan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua sebab, ikhwan. Yang pertama doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua karena apa? Hirs, semangat beliau dalam menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun hendaknya mengupayakan dua sebab tersebut, ikhwan. Walaupun tentunya doa kita tidak akan seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk semua hambanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa. Yang ingin menghafal Al-Quran jangan lalai doa, kawan. Jangan cuma mengandalkan kemampuan dirinya tok. Ketika enggak hafal-hafal marah-marah, ditepuk-tepuk pahanya, tepuk-tepuk kepalanya, bahkan sebagiannya dipukul-pukul, dicoret-coret. Nah, tidak betul. Ketika sulit mendapati hafalan sulit, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian minta kepada Allah kemudahan. Minta kepada Allah kemudahan agar diberi taufik bisa menghafal Al-Quran, bisa menyelesaikan Zahrawain, itu yang langkah pertama kali hendaknya diupayakan.
Untuk apa? Menyelesaikan Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keutamaan keduanya dan kerugian orang yang melewatkannya sebelum dia mati. Baik. Jadi doa sangat penting. Kemudian kesungguhan. Nah, baik. Dengannya Khan Abu Hurairah mencapai kemuliaan yang tinggi, padahal jangka waktu menuntut ilmu di sisi Nabi cuma 4 tahun. Nah, termasuk sahabat yang singkat dalam bersahabat dengan Nabi, 4 tahun saja. Tapi meninggalkan ilmu yang sangat banyak kepada umat ini. Rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas fatahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir qala ya Rasulullah mal islam qala al islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah wa tasuma ramadan qala ya Rasulullah mal ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa innaka illa tarahu fa innahu yarak qala ya Rasulullah mata as-sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il walakin sa'uhaddithuka an asyratiha idza waladatil amatu rabbaha fadzaka min asyratiha wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nas fadzaka min asyratiha wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan fadzaka min asyratiha fi khamsin la ya'lamuhunna illallah thumma tala sallallahu alaihi wasallam innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Qala thumma adbara ar-rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu alayya ar-rajul fa akhadhu liyarudduhu falam yaraw syai'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha Jibril jaa liyu'alliman nasa dinahum. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Selain dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kalau cetakan kalian lengkap biasanya diberi setelahnya kurung kemudian kha, tanda kha menunjukkan di situ, juga dikeluarkan Imam Bukhari. Nah, kalau ada tanda kha menunjukkan Bukhari juga mengeluarkannya. Taib. Nah, hadis ini khonifillah, hadis Jibril yang muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Cuman Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengedepankan riwayat Ibn Umar. Karena apa? Karena padanya kisah tadi yang penting berkaitan dengan perkara akidah, yaitu kisah beliau, yaitu Abdullah bin Umar dengan Yahya bin Ya'mur berkaitan dengan orang-orang Qadariyah. Nah, sekarang kita bahas hadis Abi Hurairah ini, akhwan, yang sebagian besar pembahasannya telah lewat. Taib. Rasulullah, dikatakan oleh Abu Hurairah di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas. Ini tambahan yang tidak ada pada riwayat Abdullah ibn Umar atau riwayat Umar. Nah, karena Abdullah ibn Umar meriwayatkan dari bapaknya. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari barizan linnas, pada posisi atau dalam keadaan beliau nampak di tengah-tengah manusia, sehingga orang yang datang bisa mengenali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Taib. Yang
Dalam riwayat lain akhwani fillah menjelaskan bahwasanya awal dari hadis tersebut pada riwayat Abi Farwah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina ashabihi fayaji'ul gharib fala yadri ayyuhum hu. Fatalabna ilaihi an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al-gharibu idza atah. Qala fabanayna lahu dukkanan min tin kana yajlisu alaihi. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Kemudian datang orang asing, tidak tahu yang mana di antara sahabat tersebut yang beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena duduk bareng. Awalnya seperti itu majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk bisa membedakan sehingga orang yang datang itu langsung tahu, oh ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami meminta kepada beliau untuk kami membuatkan bagi beliau majlisan, tempat duduk, sehingga orang yang asing itu bisa bisa segera mengenal beliau ketika datang. Maka kami pun membangun suatu tempat yang ditinggikan, ya dukkanan. Ya, dukkan itu asalnya adalah tempat yang ditinggikan, mintin dari tanah, ya ditinggikan dari tanah, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di situ lebih kelihatan. Karena yajlisu alaih, maka adalah beliau biasa duduk di situ ketika menyampaikan wejangan-wejangan dan bimbingan-bimbingan beliau kepada para sahabat. Yang kisah ini akhwan dalam hadis riwayat kita ini, dalam riwayat kita disingkat dengan akhir setelah dibuatkan tempat duduk tadi dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas, karena sudah dibuatkan, akhirnya beliau duduk di situ kelihatan, nampak oleh manusia. Taib. Diambil dari sini akhwan istimbat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala pada kisah tersebut, istihbabu julusil alim bimakanin yakhtassu bihi wa yakunu murtafi'an idza ihtaja lidzalik. Disunnahkannya seorang alim duduk di tempat khusus yang tempat itu lebih tinggi apabila butuh. Jadi ini dalilnya ya kawan. Jika ditanya kenapa kok yang mengajari ditempatkan atau duduk di atas atau di kursi yang lebih tinggi dari yang lain, untuk bisa bisa dilihat juga berdasarkan hadis ini diantaranya li darurati ta'lim wa nahwi, karena daruratnya untuk pengajaran, namanya orang mengajari ya kawan, sehingga bisa lihat yang belakang juga. Ketika dia lebih tinggi dia akan melihat yang belakang, tapi kalau sama ketika majelisnya banyak, yang ke belakang tidak kelihatan. Taib. Ini faedah diingat-ingat dari lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas, padanya dalil dalil disunnahkannya untuk seorang pengajar, seorang guru berada di tempat khusus baginya dan biasanya ditinggikan, sebagaimana Nabi diberi tempat saat itu sehingga nampak dibedakan ini pengajar dan ini yang belajar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian duduk bersama para sahabatnya dan beliau duduk di tempat yang sudah dibuatkan itu, fa'atahu rajul, kemudian datanglah seorang laki-laki. Dalam riwayat ini tidak diterangkan kondisi laki-laki tersebut, tapi telah jelas sifat laki-laki ini. Bagaimana sifatnya? Indah Numair, syadidu sawadi sya'r,
syadidu bayadhi thiyab, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. 4 sifat yang telah kita lewati dalam hadis Umar radhiyallahu anhu. Taib. Dan yang tidak mengenalnya pun akhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal pun sebenarnya tidak tahu kalau itu Jibril. Sebagaimana nanti insyaallah akan kita bahas di akhir hadis ini. Faqal, maka kemudian dia mengatakan, laki-laki itu, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Di sini juga diingat pembahasan akhwani fillah bagaimana duduknya laki-laki tersebut yang tidak lain adalah penjelmaan dari malaikat Jibril yang beliau datang dalam bentuk manusia. Nah, bentuk manusia, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan malaikat untuk bisa menunjukkan dalam bentuk manusia, tidak dalam bentuk aslinya. Datang kemudian mendekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menempelkan lutut dengan lututnya dan meletakkan tangan dia di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang rajih, bahwasanya tangan Jibril itulah yang diletakkan di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru bertanya. Di sini dengan lafaz ya Rasulullah, wahai Rasulullah, menunjukkan akhwani fillah bahwasanya perawi meriwayatkan secara makna. Nah, meriwayatkan secara makna. Taib, karena riwayat yang banyak menunjukkan dengan lafaz ya Muhammad, dan kemungkinan perawi di sini menggunakan riwayat ya Rasulullah ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz ya Rasulullah ini kemungkinan besarnya adalah dari perawi, karena kisahnya satu, ikhwan, peristiwa itu satu, tapi disaksikan oleh beberapa sahabat, sehingga masing-masing sahabat meriwayatkan dan mengkhabarkan kepada umat. Di sini bertanya yang pertama kali, mal iman, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Nah, apa itu iman? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman yang dituntut adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari perjumpaan dengannya, wa rusulihi, dan beriman terhadap rasul-rasulnya, wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan engkau beriman dengan kebangkitan yang akhir kelak. Taib, ini menunjukkan juga ikhwan bahwasanya urut-urutan pertanyaan Jibril dalam riwayat tersebut diriwayatkan secara makna. Kalau dalam hadis apa? Umar yang pertama kali ditanyakan adalah Islam. Menanyakan tentang amalan zahir dan tingkatan paling dasar. Oleh karena itulah para a'immah ikhwan cenderung mengutamakan hadis Umar itu karena bagusnya susunan. Ya, bagusnya susunan. Taib, dari sisi tersusun dengan bagus, mulai dari Islam, iman, dan ihsan. Dan itulah maratibuddin, urut-urutan Islam dari yang paling dasarnya, tingkatan Islam, kemudian naik di atasnya tingkatan iman, dan naik yang paling tinggi tingkatan ihsan. Ini juga menunjukkan bahwasanya perawi, para sahabat itu meriwayatkan secara makna, ya, secara makna, karena peristiwanya satu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah. Diingat-ingat, iman kepada Allah harus terpenuhi 4 pokok. Apa saja? Indah Abdurrahman.
Yang pertama, iman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman apa? Tentang sebelum uluhiyah diurutkan biar bagus. Tentang rububiyah Allah. Yang ketiga, iman tentang asma wa sifatullah. Ya. Iman tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang keempat, iman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal pokok yang wajib diimani berkaitan dengan iman kepada Allah, yang penjabarannya masing-masingnya panjang. Kemudian iman terhadap para malaikat, diingat faidah seputarnya, juga tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang berbeda di sini waliqaih, tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, berkaitan dengan al-liqa, ikhwani fillah, taib, terjadi khilaf di kalangan para pensyarah hadis apa yang dimaksud dengan iman biliqaillah. Nah, waliqaih, hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya al-liqa yaitu nanti ketika bertemu dengan Allah, nah, setelah apa? Setelah kebangkitan. Sehingga nah, rukun iman yang terakhir yang disebutkan di sini wa tu'mina bil ba'tsil akhir, yaitu ketika kebangkitannya. Dia mengatakan yang dimaksud dengan al-liqa adalah ru'yatullah, yaitu ketika bertemu dengan Allah, ketika melihatnya kelak. Ini juga masuk dalam keumuman makna liqa. Yang penting di sini semua bentuk hal yang diimani di mana seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Taib, baik ketika di mahsyar, ketika semuanya dikumpulkan, maupun ketika apa? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa rusuli, dan beriman dengan semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasul-rasulnya. Yang jumlah para rasul berapa? Indak ya Syahrul? 300 berapa? Taib. Nah, jumlahnya sebagaimana dalam hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu, 315. Jumlahnya berapa? 315. Jumlah yang banyak, akhwan. Menunjukkan betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba. Sehingga setiap wafat Rasul, kemudian beliau zaman diutus Rasul berikutnya agar manusia mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan engkau beriman tentang kebangkitan yang akhir. Kenapa di sini disifati dengan ba'tsil akhir? Karena al-ba'ts, nah, ada dua, ikhwan. Al-ba'tsul awal, nah, kebangkitan yang pertama yaitu apa? Kebangkitan ketika seorang dilahirkan ke dunia. Taib. Ini al-ba'tsul awal, yaitu al-ikhraj minal adam ilal wujud, yaitu dikeluarkannya dari yang tadinya tidak ada ke ada ke wujud, yaitu dikeluarkan dari perut ibu-ibu mereka. Ini disebut dengan al-ba'tsul awal, kebangkitan pertama, karena dia bangkit hidup. Kemudian al-ba'tsul akhir, ya kebangkitan semua manusia dari kubur-kubur mereka kelak ketika ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat. Siapa yang meniup sangkakala? Hendak ya Abdullah, Israfil. Sehingga dinamakan dengan al-ba'tsul akhir, karena setelah itu sudah tidak ada kebangkitan lagi. Setelah itu sudah apa? Bangkit dan tidak akan mungkin mati lagi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan keabadian setelah itu.
Nah ini dalam riwayat Abi Hurairah yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan iman. Taib, berarti yang terluputkan dari penyebutan pada riwayat ini adalah apa? Al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Iman terhadap takdir. Ini pula yang menjadikan para ulama lebih memilih dan mengedepankan hadis Umar radhiyallahu anhu, karena lengkap dalam menyebutkan rukun-rukun iman yang 6. Qala ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salatal maktubah. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini faedah penting juga akhwani fillah, yaitu padanya penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Hakikat persaksian seseorang, asyhadu an la ilaha illallah, yang dituntut adalah apa? Harus dia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian rukun yang kedua, tuqimas salatal maktubah, engkau menegakkan salat yang maktubah. Mana maktubah sama dengan mafruḍah, sama dengan wajibah, salat yang diwajibkan. Kenapa digunakan istilah maktubah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban, telah dituliskan kewajibannya atas kaum mukminin. Wa tu'addi zakatal mafruḍah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan pula. Untuk membedakan dengan sedekah yang sifatnya sunnah. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Pada riwayat ini yang tidak disebutkan apa, Muhammad Sidarjo, dari rukun-rukun Islam yang telah kita lewati dalam hadis Umar? Haji. Haji terluputkan dari penyebutan. Dan itu jelas termasuk dalam rukun Islam yang ditegaskan dalam riwayat Umar, juga dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal pokok. Qala ya Rasulullah mal ihsan. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yarak. Nabi SAW mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian apabila sungguhnya engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Dia melihatmu. Di sini ada iskal lughawiyah akhwani fillah pada fa innaka in la tarahu. In la tarahu, in syartiyah jazimah. Kok tarahu masih ada alifnya ini. Dibahas secara lughah ikhwan. Kenapa kok alifnya masih ada? Taib, sebagian menegaskan yaitu lil isba'. Karena asalnya alifnya apa? Sudah dihilangkan karena majzum bi'in. Fa innaka in la tarahu, harusnya gitu. Tapi di sini lil isba' dengan memanjangkan ra yang maftuhah. Tapi maknanya jelas seperti riwayat Umar ikhwan. Ini hakikat ihsan yang padanya 2 martabat, 2 tingkatan. Tingkatan apa dan apa? Ilhan. Tingkatan ihsan ada 2, apa dan apa? Yang pertama martabah musyahadah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kemudian martabat yang kedua di bawahnya, ketika tidak mampu martabat yang awal, yaitu diistilahkan apa? Diistilahkan apa? Zakaria, muraqabah, tingkatan muraqabah. Taib. Qala ya Rasulullah, mata sa'ah. Kemudian
laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sama jawabannya, tidaklah yang ditanya itu lebih berilmu dibandingkan dengan yang bertanya. Naam. Di sini juga ada faedah yang belum sempat disebutkan di depan ikhwan, yaitu hikmah Jibril bertanya tentang hal itu. Ya, padahal tentunya apa? Jibril tahu ikhwan bahwasanya Nabi pun tidak akan mengetahui kapan tegaknya hari kiamat. Untuk menunjukkan kepada manusia, terkhusus para sahabat saat itu, bahwasanya perkara ini memang tidak ada yang mengetahuinya, sehingga tidak usah bertanya-tanya lagi setelah itu. Tidak usah bertanya-tanya tentang kapannya. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang Allah rahasiakan. Tayyib. Maka Nabi jawab dengan jawaban yang mencakup ini. Yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak mengetahui tentangnya, sehingga tidak perlu kita membahas. Kemudian Nabi mengalihkan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada beliau tentangnya. Kata beliau, "Walakin sa'uhadditsuka an asyratiha." Akan tapi aku akan menyampaikan kepadamu tentang alamat-alamat atau tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Idza waladatil amatu rabbaha fadzaka min asyratiha. Yang pertama, apabila seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya, maka itu termasuk dari tanda hari kiamat. Ini telah kita bahas juga ikhwan, pendapat para ulama yang banyak. Di antaranya apa? Indak ya Alif. Banyaknya kedurhakaan. Termasuk dari tanda hari kiamat, yaitu banyaknya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya, sehingga seorang anak menyikapi orang tua seperti budaknya. Dia suruh-suruh, dia bentak-bentak. Ini termasuk tanda hari kiamat. Idza waladatil amatu rabbaha. Padahal seharusnya seorang anak yang dia bersimpuh kepada orang tuanya, berupaya untuk betul-betul melayani mereka dan berbakti kepada keduanya. Tapi ternyata keadaannya terbalik. Malah seorang ibu seakan-akan dia melahirkan juragannya, melahirkan tuannya. Juga makna yang lain, yaitu dengan banyaknya peperangan dan luasnya Islam, sehingga seorang budak perempuan didapatkan banyak, kemudian digauli oleh tuannya dan melahirkan anak tuannya. Ini juga masuk dalam cakupan makna hadis. Qala wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nas fadzaka min asyratiha. Alamat yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki menjadi pemimpin-pemimpin manusia, maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Yaitu dalam artian orang-orang yang tadinya tidak dikenal, orang-orang kere, orang-orang rendahan, kok malah menjadi pimpinan-pimpinan manusia. Menunjukkan kondisi kondisi tidak lurus, kondisi terbalik. Ini juga termasuk tanda hari kiamat yang telah kita lewati penjelasannya pada pertemuan yang telah lewat, akhwan. Di mana pada keadaan tersebut ya manusia yang ada adalah tafakhur. Taib. Seharusnya mereka orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak dikenal, ternyata malah berubah kondisinya menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Qala wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan fadzaka min asyratiha. Kemudian alamat yang ketiga, apabila ya para penggembala kambing. Telah kita lewati ya akhwan, al-bahm
Taib, maknanya yaitu penggembala kambing. Kenapa? Karena penggembala kambing itu dianggap penggembala yang paling lemah, ya kan? Berbeda dengan penggembala unta, karena unta saat itu menjadi harta kebanggaan orang-orang Arab, sehingga banyak yang menyombongkan diri. Berbeda dengan penggembala kambing. Nah, apabila penggembala kambing yang sifatnya tawadhu, biasanya tidak ingin ikut dalam berbangga-bangga dengan dunia, ternyata ikut berbangga-bangga dan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Fadzaka min asyratiha, maka itu termasuk dari tanda-tanda kiamat. Dan ini telah kita lewati. Faidah penting juga tentang masalah ini, bahwasanya hal-hal yang disebutkan sebagai tanda hari kiamat tidak melazimkan bahwasanya perkara itu dilarang, diharamkan maupun sebaliknya, ya kan? Tapi untuk mengetahui hukum mubah atau muharram atau makruhnya diambil dari dalil lain. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, pada 5 perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya bahwasanya tegaknya hari kiamat kapan, yaitu termasuk di dalam 5 perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'ala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacakan ayat innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sungguhnya Allah di sisinya itu ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan ilmu tentang turunnya hujan kapan dan mengetahui apa-apa yang ada di rahim. Taib. Dan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan engkau tidak tahu dan satu jiwa pun tidak ada yang mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan satu jiwa pun tidak ada yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun khabir. Yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya itu adalah mafatihul ghaib, kunci-kunci perbendaharaan ghaib, kunci-kunci perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hal itu untuk dirinya. Tidak Allah Subhanahu wa taala bukakan kecuali kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Misalnya akhwan, berkaitan dengan apa yang di rahim, Allah Subhanahu wa taala setelah menghendaki para malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian menuliskan catatannya, berarti mereka diberi ilmu tentang hal itu. Taib. Tapi pada asalnya semuanya tidak mengetahui kecuali Allah. Demikian pula turunnya hujan, ya. Malaikat sebelum diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan tidak akan tahu kapan dia harus menurunkan hujan. Ini. Nah, jangan sampai kita bingung, bukankah di sana ada para malaikat yang diperintahkan menurunkan hujan? Nah, mereka diperintahkan dan baru tahu setelah apa? Setelah diberi ilmu, diberitahu untuk menurunkan hujan di waktu demikian. Adapun asalnya semuanya tidak mengetahui kapan turunan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma adbara ar-rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu alayya rajul. Kemudian laki-laki tadi berpamit pergi, ya, undur diri. Kemudian laki-laki tersebut undur diri. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi mengatakan ruddu alayya rajul. Setelah berjalan pergi, panggil kembali laki-laki tersebut. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya tadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyadari itu. Tidak menyadari bahwasanya yang bertanya tersebut adalah malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia biasa. Taib. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abi Amir al-Asy'ari dalam Musnad Ahmad dengan sanad hasan. Ini riwayat juga pelengkap bagus, akhwan. Hadis Abi Amir al-Asy'ari. Sanadnya hasan, menunjukkan Nabi tidak menyadari bahwasanya itu Jibril. Nabi mengatakan subhanallah, hadza Jibril jaa liyu'alliman nasa dinahum walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma ja'ani qattu illa wa ana a'rifuh illa an takuna hadhil marrah. Ini faedah. Subhanallah, ini Jibril datang untuk mengajari manusia agama mereka. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
tidaklah Jibril datang kecuali aku mengenalnya, kecuali pada saat ini, yaitu pada satu kondisi ini, yaitu pada hadis ketika beliau mengajarkan apa? Iman, Islam dan ihsan. Nabi tidak menyadari kalau itu Jibril. Taib. Baru setelah akhir-akhir Allah berikan wahyu. Makanya beliau mengatakan ruddu alayya rajul, kembalikan, panggil kembali laki-laki itu. Fa akhadhu liyarudduhu, maka para sahabat mengupayakan untuk apa? Memanggil kembali laki-laki itu. Falam yarau syai'a, tapi mereka tidak mendapati, tidak melihat sesuatu pun. Sudah tidak dilihat lagi karena Jibril telah menghilang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Hada Jibril ja'a liyu'alliman nasa dinahum." Ini Jibril datang untuk mengajari manusia agama mereka. Nah, hadis ini juga ikhwan sebagai penjelas bahwasanya Nabi pada majelis tersebut telah apa? Telah menerangkan tentang Jibril, tentang laki-laki itu siapa, yaitu Jibril. Cuman pada riwayat Umar falabithtu Malia itu jarak yang lumayan jauh, 3 hari. Dikira-kirakan 3 hari, menunjukkan bahwasanya Umar seketika itu sebelum Nabi menjelaskan, beliau telah apa? Telah undur diri, telah pergi. Kemudian di hari yang ketiga dipanggil oleh Nabi, diberitahu siapa laki-laki itu, kamu tahu enggak? Kemudian diberitahu bahwasanya itu adalah Jibril. Nah, ini bagaimana mensinkronkan riwayat akhwan yang ada. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, hadis Jibril kalau kita mau berbicara sangat panjang faedahnya akhwan, tapi insyaallah apa yang telah kita ambil telah menjadi wakil dari sebagian yang disebutkan oleh para a'immah. Nasallallahu taufiq wassadad. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.